Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan membahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang akan kita perhatikan dan kita pantau pada perdagangan mendatang. Untuk IHSG hari ini tercatat mengalami kenaikan tipis 0,29% dan closing di area 6.900 setelah kemarin berhasil rebound cukup kencang dari area supportnya, di mana sempat menyentuh area low di 6803. Menjadi sebuah petanda yang baik ya, karena bisa kita lihat secara pola ada potensi membentuk pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders ketika IHSG-nya berhasil breakout dari 6953. Kalau bisa breakout dari 6953, potensi terdekat 7000 serta ada potensi lanjutan bisa saja menyentuh kembali area all time high daripada IHSG. Jadi pergerakannya cukup menarik, dan kalau misalnya kembali koreksi kita akan pantau bersama di area 6822 sampai 6787. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG memang bergerak cukup volatil ya teman-teman. Sempat opennya diangkat, lalu mengalami penurunan, diangkat lagi, hingga akhirnya closing di 6.900. Transaksi hari ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 8,9 triliun saja. Dimana kalau saya tidak salah ya teman-teman, Goto itu transaksinya bahkan sudah 1 triliun sendiri. Jadi kalau kita lihat 8,9 dikurang 1 triliun berarti cuma 7,9 untuk transaksi keseluruhan saham. Dimana ada sekitar 800-an saham yang bisa kita lihat bahwa cukup sepi untuk hari ini. Dan di mana ada 258 saham mengalami kenaikan dan 268 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing tercatat net sell 430,97 miliar. Setelah beberapa waktu melakukan net buy, asing kembali melakukan net sell. Dan kita bisa gunakan area-area support untuk kita lihat lagi ya, terutama di saham-saham blue chip, di mana ada saham-saham yang mungkin menarik ketika mengalami koreksi. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MAPI. Mitra Adi Perkasa Tbk hari ini mengalami kenaikan 9,38%. Berhasil mengkonfirmasi breakout resisten di 1535. Dan dengan breakoutnya area resisten ini, maka MAPI mengkonfirmasi inverted head and shoulders yang memiliki target setidaknya ke area 1880. Dan memang kalau kita lihat dari sisi volume belum terlalu mendukung ya. Volume hari ini tidak terlalu besar, tapi memang kondisinya sudah berhasil breakout. Posisinya sekarang sudah kembali area all time high ya, 1575 ataupun high-nya di 1600. Kalau ternyata besok koreksi, teman-teman boleh pantau di 1535 sampai 1495 sebagai area neckline dan juga area support daripada saham MAPI. Kalau misalnya 1495-nya jebol, kita akan pantau di 1440 sampai 1420.
Jadi harusnya MAPI ini cukup menarik ya teman-teman, karena salah satu saham yang uptrend dan posisinya lagi di area all time high. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sebenarnya cukup bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi teman-teman silahkan pantau untuk MAPI. Area support 1 1535 sampai 1495 dan area support 2-nya di 1440 sampai 1420. Dengan target setidaknya ke area 1880. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware hari ini tercatat mengalami kenaikan 7,92%. Berhasil breakout resisten di 520, di mana hal ini akan mengkonfirmasi pola cup and handle yang memiliki target kenaikan setidaknya menuju ke area 615. Dan pada perdagangan besok akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik ketika ACES juga bisa breakout dari 550. Karena kalau ACES-nya bisa breakout dari 550, maka ACES akan mengkonfirmasi pola lanjutan yaitu double bottom. Walaupun memang double bottomnya tidak simetris, tapi terlihat jelas bahwa di sini ada dua area low, ini low pertama dan ini area low kedua, di mana ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area 710. Hal ini jelas sangat menarik ya teman-teman untuk saham ACES yang sudah cukup lama mengalami downtrend. Jadi kalau dikasih koreksi, teman-teman boleh pantau area supportnya di dekat-dekat 520. Atau bahkan teman-teman bisa gunakan angka psikologis di 500 untuk ngantri saham ACES, sekaligus area neckline daripada cup and handle pattern yang sudah terkonfirmasi dengan kenaikan hari ini. Kalau teman-teman mau buy on breakout, posisinya sudah breakout, jadi merah sedikit boleh buy, atau teman-teman mau nunggu lagi nih, apakah bisa breakout 550 atau enggak, teman-teman boleh pantau pada perdagangan mendatang. Kalau terkonfirmasi breakout dan closing di atas 550, artinya target 700 menjadi salah satu potensi yang bisa saja tercapai pada perdagangan-perdagangan mendatang. Jadi ACES dan MAPI harusnya menarik. Kalau dikasih kesempatan koreksi bisa digunakan untuk buy on weakness. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Mayora. Saham Mayora pada perdagangan hari ini tercatat mengalami kenaikan 6,15%. Hari ini saham Mayora terbentur area resisten di 2650 sehingga akhirnya ditutup di area 2590. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya saham Mayora ini sudah terkonfirmasi membentuk cup and handle dengan neckline kurang lebih di kisaran 2200. Ataupun ya tepatnya di 2180. Dan ketika mengalami kenaikan ternyata tidak langsung menyelesaikan target ke 2900, tetapi ternyata sempat sideways juga, sempat retest juga di area support 2330 atau deket-deket 2180. Dan yang menarik teman-teman, tentu potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya ada ya. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi sampai area 2500, itu sebenarnya area yang sangat menarik untuk buy on weakness. Karena di sini juga terdapat sebuah pola yaitu ascending triangle. Jadi ini adalah sebuah pola ascending triangle yang sudah terkonfirmasi ya dengan breakout hari ini.
yang breakoutnya juga disertai dengan volume. Potensi kenaikan ascending triangle-nya bisa saja naik setidaknya sampai 2760. Jadi kita tandain di sini 2760 untuk target jangka pendeknya, di mana hari ini high-nya udah nyentuh 2670. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai 2500, sebenarnya Mayora ini jelas sangat menarik. Karena bisa kita lihat bersama juga dari sisi volume sangat-sangat besar dibanding dengan volume beberapa waktu terakhir, bahkan dari bulan November, Desember, bahkan sampai bulan Januari. Jadi harusnya Mayora menarik. Kalau misalnya bisa kasih koreksi 2500, silahkan buy on weakness dengan target ke 2760. Bahkan kalau misalnya Mayoranya bisa konfirmasi breakout daripada 2650, di sini malah bisa saja terbentuk rounding bottom dan targetnya bisa jauh lebih tinggi untuk saham Mayora. Jadi intinya kalau dikasih kesempatan koreksi, pantau 2500 sampai 2330 untuk digunakan sebagai area buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Gotoh. Saham yang hari ini volumenya cukup fenomenal ya teman-teman, 1 triliun sendiri, dimana sudah mengambil cukup banyak porsi ya di HSG, dimana transaksi hari ini tidak terlalu besar. Dan Gotohnya 1 triliun sendiri. Saham Gotoh sebenarnya berhasil mengkonfirmasi double bottom dengan breakout 108. Walaupun dalam prosesinya tidak langsung naik ke 135. Bahkan dekat-dekat 130 mengalami rejection yang membuat saham Gotoh mengalami penurunan. Bisa kita lihat dari 129, 128 sempat turun dulu sekitar 20,68% sebelum akhirnya hari ini dengan opennya di bawah 102 yang sama dengan area low-nya, akhirnya terdapat rebound yang cukup signifikan, mengalami kenaikan 10,48%. Memang sebenarnya kita juga sempat tandain area support dari Gotoh itu di kisaran 108 sampai area 100. Perlu kita ingat bahwa 100 adalah area psikologis. Jadi harusnya dekat-dekat 100 berpotensi untuk rebound, dan dimana sekarang memang sudah berhasil rebound. Kalau teman-teman mau buy on weakness, kita bisa gunakan area yang ada di sini. Di kisaran area 111 sampai 108 bisa digunakan untuk buy on weakness, atau setiap dekat-dekat 100 kalau dikasih kesempatan koreksi teman-teman boleh pantau ya. Kalau dikasih kesempatan koreksi sampai 100 silahkan dipantau, karena setidaknya dia nutup gap ke 151 aja dari 100 tuh ada potensi naik 50%. Walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan kapan gap akan ditutup, tapi setidaknya kalau dari 100 kita bisa buy on weakness. Jebol 100 ya kita bisa cut dulu, kita akan pantau lagi pergerakan Gotoh di kemudian hari. Tapi perlu diingat bahwa Gotoh ini masih downtrend ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak menyukai saham downtrend bisa di skip aja, lalu cari saham-saham yang mungkin jauh lebih menarik. Jadi pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham, dari saham S Hardware, dari saham Mayora, dari saham Gotoh, dan juga ada satu tadi S Hardware, Mayora, MAPI, dan Gotoh. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Silahkan dilakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk join channel Telegram dengan link yang ada di deskripsi.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.